Terkait dengan reward bisa Bunda variasikan ya Bunda. Kalau tergantung anak-anaknya gitu. Kalau anak minggu ini dapatnya bintang cuma stiker, karena nggak ada stiker zaman corona, jadi cuman dibuat anak kasih spidol. Jadi nanyanya ke anak tuh, kakak mau apa, hadiahnya berapa bintang? 5. Oke, Umi buatkan 5 ya, gitu-gitu aja, yang simple, yang jelas. Keep smile terhadap anak dan berikan reward. Tanya kepada anak, kakak mau ngaji berapa halaman, 2 atau 3. Jadi harus dikasih pilihan. Kakak ngaji yuk, insya Allah kalau ke anak-anak nggak bakal nurut ya, nggak bakal mau. Atau jadi kalau ke anak-anak bilangnya gini, kakak mau 2 halaman atau 3 halaman? Kakak nanti dia pilih 2 nggak apa-apa juga, yang penting kita udah menang kan. Atau kakak mau jadi anak nggak pernah nanya 1 halaman gitu. Dia nggak bakal pilih. Kalau si Zayat udah pinter banget, dia bilang, mau 2 atau 3 bang halaman? 1 aja lah Mi gitu. Tapi sebagai ibu dalam hati aku tetap menang gitu, tetap menang dong, yang penting dia ngaji. Jadi selama pelatihan itu 1 hari itu full untuk ngerubah mindset. Di pelatihan Utruja itu mindset kita sebagai ibu harus benar-benar dirubah. Pernah nggak kepikiran udah nanti sekolah juga bakalan bisa gitu loh, udah titipin ke guru lah, nanti pasti bisa baca, bisa menghitung gitu. Kepikiran gitu nggak? Kalau enggak ya alhamdulillah. Sebenarnya karena anak yang berpikiran kayak gitu, bunda-bunda semua, sekolahin aja lah nanti juga bisa gitu, udah. Nah tapi ternyata menurut Ustazah Sarmini itu, kalau mau anaknya memang seperti Rasulullah, seperti yang mengikuti para sahabat Rasulullah, kita yang pegang gitu. Jadi kita sebagai ibu harus sehat dulu gitu, jasmani dan pikiran terutama ya. Kalau sehat jasmani kayaknya ibu-ibu itu sehat semua ya. Seperti Emak Zayat yang berbicara ini beratnya sudah 80 kilo seperti itu. Jadi pikiran yang harus disehatkan, mindset. Mulai saat ini mari melihat anak bahwa dia adalah hal yang terindah yang pernah Allah berikan kepada kita. Seperti itu. Mudah-mudahan gak ada lagi rasa kesel kepada sang anak. Kalau yang ada di grup ini, dia adalah sebagai seorang guru, sama seperti anak-anak murid amah-amah yang ngajar di rumah Quran. Maka pastikan dalam hati kita bahwa anak didik kita itu adalah anugerah terindah yang Allah titipkan kepada kita, akan mengalir amal jariah dari lisan-lisan mungil mereka, yang mana bila mereka bisa bertilawah dari kita atau mendapatkan ilmu dari kita, mereka lah yang akan menarik tangan kita di surga. Nah, kalau misalnya mindsetnya udah kayak gini, insya Allah gak bakal marah dengan anak, tetap senyum aja, lempeng aja. Wow, subhanallah ya, pasti bisa insya Allah. Semoga kita bisa ya, doakan Mak Zayat juga bisa. Nah, terkait mindset ini nanti kita bisa lanjut ke tanya jawab aja ya. Nah, langsung kita akan mengenal apa itu metode Utruja. Metode Utruja yang mana ditemukan oleh Dr. Sarmini ini, yang telah berhasil mengantarkan ketiga anaknya menjadi hafidho. 3 apa 4 ya? 3 kalau nggak salah. Malah yang pertama itu udah ke Mesir, udah hebat banget lah pokoknya. Nanti searching aja ya siapa itu Dr. Sarmini ya. Yang Ana rasakan waktu ikut pelatihan itu, bahwa energi positif dari Dr. Sarmini itu sampai gitu kepada audiens, yang mana beliau itu selalu mengatakan kepada kita bahwa anak itu adalah titipan. Ketika kita sudah membuat target, maka istiqomahlah. Nah, istiqomah itu harus bekerja sama dengan suami. Ustazah, saya tuh suami nggak nurut gitu. Ya udah, berarti seorang ibu juga harus dengan targetnya gitu. Bismillah, insya Allah bisa gitu. Jadi nggak ada alasan lagi, wah suami saya nggak mendukung, wah keluarga saya tidak mendukung. Maka perlahan mulailah dari diri kita mulai sering ngaji gitu. Jadi anak-anak nanti niru, wah uminya udah mulai ngaji ya gitu. Nanti kalau misalnya, jadi kita mulai aja gitu, kita mulai membahas, Kak ini huruf apa? Jadi pembicaraan kita tuh Al-Quran terus gitu, nggak ada pembicaraan yang lain gitu. Jadi kita membuat orientasi otak anak kita itu adalah otak Al-Quran. Bagaimana kita mendesain seluruh rumah
rumah, mendesain percakapan, perkataan, tauladan yang ada dalam diri kita itu adalah sumbernya Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran. Oke, semangat ya Bunda. Maka mulailah membaca Al-Quran di depan anak untuk saat ini. Gak apa-apa, walaupun satu halaman, walaupun satu ayat. Kalau sudah ada yang hafal, boleh dibacakan di depan anak walaupun dia sambil bermain, seperti itu. Oke, semangat, hidupkan Al-Quran di rumah kita.